Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema goncangkan hati mantan dengan mengiriminya surat Al-Ikhlas 3 kali setiap hari. Ya, jadi kenapa menggoncangkan hati seseorang itu sangat penting ya? Karena dengan goncangnya hati manusia, maka dia akan ingat kepada orang yang menggoncangkannya. Ya, jadi sesuatu yang goncang itu secara alamiah ya memang akan lebih terasa dan lebih berkesan ya. Apa misal goncangan gempa bumi? Semua orang yang pernah mengalami fase gempa bumi yang cukup besar begitu kan, itu selalu teringat dengan masa-masa itu ya. Bahkan rasa goncangannya itu akan terus terasa ya sampai kapanpun juga. Orang habis naik pesawat ya, begitu kalau lama ya, misal kita penerbangan dari Indonesia sampai ke luar negeri, ke Inggris, ke Saudi Arabia dan seterusnya, itu turun dari pesawat, itu lututnya sampai beberapa hari masih bergetar ya, merasakan goncangan pesawat itu. Apalagi kalau pada saat penerbangan cuacanya lagi kurang bersahabat ya, banyak awan sehingga sering terjadi turbulensi, goncang. Nah itu sudah di darat pun goncangan itu masih akan terus dia rasakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, handphone kita ya, itu banyak kan yang kita setting dengan nada getar. Padahal juga pakai nada yang terdengar, tapi dikombinasi dengan nada getar. Karena nada getar itu jauh lebih bisa mengkoneksikan antara handphone dengan pemiliknya. Ya, kadang-kadang kalau telinga tidak mendengarkan, tapi ketika handphone ada di saku celana bergetar, nah itu orang lebih cepat untuk diingatkan bahwa ada telepon yang masuk dan seterusnya tadi. Nah, goncangan itu memang penting sekali. Ya, orang yang dinasehati tersentuh, bergetar, goncang hatinya, itu akan lebih bisa menerima sebuah nasihat daripada sebuah nasihat yang bagus, yang indah, tetapi tidak menyentuh hatinya, tidak menggoncang hatinya. Maka nasihat itu bisa jadi hanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu pentingnya kita terus berusaha menggoncang, menggetarkan hati mantan agar selalu ingat kepada kita. Ya, nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa satu-satunya bacaan yang bisa menggoncangkan hati manusia adalah bacaan Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu adalah milik Allah. Ya, nah, jadi bacaan yang bisa menggoncang hati manusia itu adalah bacaan Al-Quran. Nah, sekarang kita mencoba menggoncang hati mantan, menggetarkan hati mantan. Tentu harus intensif dilakukan setiap hari.
Kalau hari ini hatinya bergoncang, besok biasa-biasa saja, maka ya dia ingat kita pada hari itu saja. Maka dilakukan setiap hari. Ya. Nah, di antara bacaan Al-Quran yang paling besar, ya, pahalanya, yakni membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, apa keistimewaannya? Nah, sebelum kita bahas, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya. Nah, keistimewaan dari surat Al-Ikhlas dijelaskan di dalam sebuah hadis. An Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yatakalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad, tatkala pagi hari orang yang mendengarnya tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, jadi keistimewaan dari surat Al-Ikhlas, ya, biarpun suratnya pendek, ya, tidak panjang, ayatnya tidak banyak, ya, tetapi keutamaannya, pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, ya, padahal mungkin di antara kita banyak yang belum pernah membaca sampai sepertiga Al-Quran. Dengan membaca Al-Ikhlas, itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Bisa kita bayangkan ketika kita kirimkan surat Al-Ikhlas ini untuk hatinya mantan, dengan niat menggetarkannya, menggoncangkannya, dengan kekuatan sepertiga Al-Quran setiap satu kali bacaan, dan kita kirimkan 3 kali setiap hari, maka insya Allah jika rutin kita lakukan, kita akan melihat perubahan pada diri mantan. Ya, insya Allah jika kita istiqomah, maka mantan akan berubah, akan kembali seperti mantan yang kita kenal dahulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.